Oke guys, kembali lagi dengan saya Tommy Yahya dari IR Vape. Jadi hari ini tuh concern kita itu banyak yang DM ke aku, lagi rame juga di dunia vape, yang katanya coil meletek itu berbahaya. Coil meletek itu bikin sariawan, coil meletek itu bikin gini, coil meletek itu bikin gitu, coil meletek ini gimmick sampah lah, yang Vaporista tolol lah, brand gak bagus lah, rasa ampas lah, dan lain-lain. Ini kita bahas. Tapi sebelumnya, kenapa rame? Apa yang bikin rame? Kita lihat dulu cuplikan berikut ini. So memang kalau misalkan kita bilang meletek-meletek berbahaya, ya tergantung juga balik lagi. Kayak lu seperti apa. Kalau lu pakai drip tip yang kayak MTL gitu, ya pasti akan lebih sulit untuk sampai speedback. Dan yang gue permasalahkan dari awal adalah liquid yang menyentuh dari rongga mulut. So kalau misalkan kalian merasa coil kalian tidak menghasilkan adanya muncratan liquid di rongga mulut, ya aman-aman aja, gue gak masalah juga. Dan ya memang meletek itu pilihan. Gue hanya coba mengedukasi kalian, mengedukasi konsumen, mengedukasi Vaporista, di mana kadang-kadang ada yang datang ke vape store terus konsumennya bilang, bro, gue mau coil yang meletek dong. Kalau nggak meletek nggak asik. Nah, jadi kan kalau udah lihat cuplikannya tadi, ya sesuai yang tadi yang bilang sama Om Dokter atau BTS Dokter, sebenarnya kalian tuh jangan salah kaprah. Yang dipermasalahkan di sini itu bukan meletek-meleteknya, tapi speedbacknya. Kalian bisa lihat ya dari postingan Om Dokter, penjelasan Om Dokter. Penjelasan Om Dokter itu udah jelas, speedback itu tidak ada manfaatnya sama sekali, atau speedback itu kegagalan dalam membuild suatu coil ataupun suatu setup di dalam RDA. Karena apa? Karena dari speedback itu apa ya, kalau dilihat manfaatnya juga hampir tidak ada. Manis, kita bisa dapat manis tanpa harus speedback. Dibilang flavor, kita bisa dapat flavor tanpa harus speedback. Terus kalau ada di postingannya storynya Om Dupe dan Om BTS, itu speedback itu sesuatu yang harusnya tidak ada di dunia vape ini. Karena yang kalian nikmati sebenarnya dari vape itu adalah uapnya, flavor dari uapnya, bukan dari liquid yang masuk ke mulut. Kalau kalian lebih suka, nggak tahu aku seleranya orang ya, kalau kalian emang lebih suka namanya liquid masuk ke mulut, kalian nggak usah beli vape, cuk. Liquidnya aja langsung masukin mulut, nggak usah kalian pakai, mas aku cari yang keratak sampai speedback. Kalian itu malah bikin rusak nama dunia vape, anjing. Ton, pager, rubuhin. Ya iyalah, kalau kalian emang ada yang selera sukanya gini, di sini kita harus mengedukasi. Aku nge-vape udah lama. Udah dari 2011 aku udah ngelewati zamannya berbagai macam cerita, berbagai macam tren dan lain-lain. Aku udah melewati itu semua. Kalau emang kalian masih ada vapers yang seleranya suka liquid yang masuk ke mulut, mending ketemu sama aku lah, biar aku gemplang sekalian. Aku edukasi habis-habisan kalian. Jadi kalian bisa lihat dari tadi cuplikannya itu. Yang dipermasalahkan di sini adalah speedback ya. Speedback itu harusnya tidak ada di dunia vape ini. Speedback itu. Nih sekarang di sini aku mau mencontohkan sekalian mengedukasi. Keratak, bukan keratak yang benar juga sih. Keratak itu sah apa enggak? Sebenarnya sah-sah aja keratak itu. Keratak itu sah gini. Sah keratak itu. Bunyi disedot sah. Yang nggak sah itu adalah speedbacknya. Nah itu, kemudian apa sih minusnya dari speedback? Speedback itu kalian bisa sariawan, bisa radang tenggorokan, bisa vape tang, atau ada beberapa kasus yang ekstrim itu sampai membuat asam lambung itu naik. Jadi kalian kayak apa ya, istilah perut kembung dan lain-lain. Itu efek dari speedback, gak ada bagus-bagusnya. Kemudian membahas masalah gimmick. Coil keratak itu enak. Bener, aku sudah merasakan itu. Aku tidak menyalahkan gimmick itu, coil keratak enak.
Tapi kalau nggak speedback, kalau speedback ya sama kayak ampas. Aku kalau ada coil keratak speedback, ku ludahin coil ya. Buat apa kalian liquid di mulut? Itu loh guys. Jadi pemahaman-pemahaman seperti itu yang kalian sebenarnya harus dapat. Dan ini aku tidak menyalahkan influencer, aku tidak menyalahkan vapers lama. Tapi emang seharusnya itu ini perlu diedukasi ulang, karena dengan banyaknya gini guys. Namanya pelajaran matematika SD itu sampai tahun berapapun kemungkinan selama dia SD itu sama. Begitu juga dengan kalian. Selama masih banyak vapers baru, harusnya para influencer, edukator, vape artis yang emang kalian merasa punya follower ini harusnya mengedukasi ini. Ataupun brand-brand coil yang udah besar-besar ini mulai edukasinya. Seperti salah satu yang aku kenal, Jobrelo, hashtag gak berisik gak asik. Itu bukan aku membela ya, dia tuh bener gak berisik gak asik, bukan gak berisik gak enak cuk. Jadi dia tuh tidak menyerang coil lain juga. Itu sebagai salah satu contohnya orang menggoreng produk ya. Jadi sebenarnya berisik ini mungkin buat mode sekarang ini keratak itu lagi keren. Bener, keratak itu lagi keren. Tapi kalian jangan sampai salah kaprah. Jangan sampai kena speedbacknya. Itu loh. Nah, di sini aku mencontohkan, aku ada 2 build. Yang satu build keratak yang benar, dimana dia tidak ada speedback sama sekali, flavor masih dapat dan lain-lain, tidak ada mengganggu apa-apa. Yang satu aku build dengan cara yang salah. Salahnya di mana? Kita jelaskan sekarang juga. Jadi di build yang ini speedbacknya parah. Dibilang keratak, iya keratak. Percikannya masuk mulut sakit sampai ke belakang. Jadi demi kalian aku mencontohkan yang salah. Nggak apa-apa aku sakit, yang penting kalian bener dan kalian nggak niru. Jalan kalian di dunia vape juga bener. Jadi ini satu, kita drip dulu guys ya. Jadi yang satu ini dia ini buildnya keratak. Kita sebut brand aja lah. Aku pakai Jobrelo di sini. Frontalan aja lah. Nggak usah takut dibilang ala IR Vape ini membela Jobrelo, tai, nggak kayak gitu. IR Vape ini jalan sendiri, independen. Sponsor masuk ya monggo tapi bos. Nah nih kita balik lagi ya. Jadi ini keratak yang bener. Kenapa aku bilang ini keratak yang bener? Dia tidak ada speedback. Flavornya pun dari build yang nggak keratak dengan coil yang sama, dengan spek yang sama, itu output flavornya pun enaknya sama. Jadi sebenarnya keratak itu ya namanya mode ya, mode sama kayak kalian modif mobil biasa enak. Mobil modif dibilang enak nyaman, ada mobil modif yang enak nyaman. Tapi kalau udah speedback itu jadinya nggak nyaman. Aku pun juga nggak nyaman, pasti kalian juga nggak nyaman. Ini salah satu contohnya, ini keratak, tapi dia nggak speedback. Dia keratak tapi nggak speedback. Sedangkan yang satu ini keratak, speedbacknya kurang ajar. Kalian lihat udahlah percikan-percikannya speedbacknya itu. Di mana letak kesalahannya kenapa speedback? Ini penting ya. Jadi kalian pun yang vaporista maupun user biasa ataupun kalian mau mendidik teman kalian sendiri. Jadi poinnya kenapa bisa speedback itu, pertama itu satu, kapas kalian terlalu tipis guys. Dengan kapas yang tipis itu coil itu ada kayak celah-celahnya. Biasa celah-celah antara coil dan kapas itu di situ tuh numpuk ngecembeng apa ya? Apa bahasa Indonesia ngecembeng gitu ya? Apa Gil? Ngecembeng. Anjir. Menggenang. Nah, itu. Jadi ada liquid yang menggenang di antara coil dan kapas itu guys. Maklum Jawa Timuran guys, maaf ya. Ada yang menggenang di antara kapas dan coilnya. Di situ akhirnya ketika pemanasan terjadinya percikan sehingga speedback. Itu karena kapas pertama. Yang kedua, posisi pemasangan coil. Deck RDA itu ini pos, mau pos kalian masangnya samping gini, mau yang di bawah gini. Intinya coil kalian itu di tengah untuk dual atau single coil. Ini cap, ini drip tip. Kalau pemasangan kalian terlalu tinggi ke atas, apalagi dia single di tengah atau dua yang agak dimepetin ke tengah, itu pasti speedback.
itu pasti speedback. Karena apa? Ini dia ketinggian ke atas deket cap. Begitu dia firing nggak kerata pun biasa begitu kalian sedot, entah liquidnya naik speedback, entah terpercik speedback, itu pasti speedback. Jadi ingat, pertama pemasangan kapas. Kapas itu tidak boleh terlalu tebal karena bisa putus, of course lah ya, pasti. Dan tidak boleh terlalu tipis karena yang tadi ada liquid yang ngecembeng atau menggenang. Itu akan terjadi percikan. Yang kedua adalah pemasangan terlalu tinggi. Ketika pemasangan terlalu tinggi atau terlalu dekat dengan drip tip, itu pasti bisa speedback, pasti. Jadi pemasangan kalian itu harus benar-benar kalian menguasai, terutama untuk vaporista yang masangin coil ya. Kalian harus benar-benar menguasai posisi coil yang ada di dalam RDA, apapun RDA-nya itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, karakteristik coilnya kalian juga harus nguasain. Dia ini yang keratak banget atau gimana. Jadi dari jenis coil yang ada, memang nggak tahu aku ya, tapi emang beberapa coil ada yang kemeratak banget, ada yang enggak. Itu begitu dia kemeratak banget, kalian harus bisa menyiasati. Karena nggak mungkin dong, kita memposisikan diri sebagai vaporista lah ya, karena yang lebih banyak ketemu dengan namanya customer. Ada customer datang bawa coil, base coilnya tuh udah keratak, terus kalian pasang agak ke tengah, agak tinggi, sekalian samakan dengan cara kalian memasang yang biasanya. Ya nggak bisa begitu dong bro, harus disesuaikan. Jadi yang ketiga itu kalian juga harus melihat karakteristik coilnya juga. Kalaupun nanti ada customer yang datang, atau ada temen yang bertanya, atau siapapun yang bertanya, Mas, iso kayak keratak gak mas? Kalian jangan takut kehilangan servis dengan customer kalian. Cukup bilang, tak usahakan mas ya, dengan pemasangan yang benar apakah bisa keratak apa enggak. Soalnya biasanya tergantung RDA sama tergantung coilnya mas atau mbak. Di situ kalian harus mengedukasi. Itu loh, sebenarnya gerbangnya untuk edukasi ini banyak guys. Nggak harus dilempar langsung kesalahan ke end usernya, nggak juga. Gerbangnya tuh filternya banyak. Makanya banyak juga yang DM aku, Mas, gimana nih coil keratak lagi rame, gini lagi rame. Enggak. Salah gak gitu? Enggak, coil keratak itu nggak salah. Sumpah coil keratak itu nggak salah. Aku juga nyoba, buildku kadang keratak, kadang enggak. Enak, tetap enak. Asal nggak speedback. Aku dari tadi udah berkali-kali ngomong speedback. Jangan pernah kalian harapkan namanya speedback. Dan kalau kalian dipasangin vaporista speedback sedikit kalian nggak nyaman, langsung komplain di tempat. Mas, ini speedback, aku nggak nyaman, aku nggak mau mas. Aku nggak mau sariawan, aku udah keluarin biaya segini, aku nggak mau sariawan, aku mau nyari enak mas. Itu loh. Jadi di situ dari dua perbandingan ini sama yang tadi menjelaskan kenapa bisa speedback, itu ya concern penting. Kenapa ya? Kalau sampai terjadi apa-apa dengan namanya end user, akhirnya dia sariawan, sakit lah dan lain-lain. Yang kena impactnya ke siapa? Impact paling pertama yang kena itu vaporista dan tokonya. Itu udah impact pertama. Karena nggak ada namanya customer belanja ke vape artis, nggak ada customer belanja ke influencer, belanja pasti ke toko. Vaporista dan toko itu gerbang pertama untuk mengedukasi namanya meletek. Ini sekarang yang lagi rame, yang akhirnya apa ya, misconclusion itu salah kaprah. Solusinya orang, bukan solusi sih, kesimpulannya orang-orang salah itu, yang disalahkan itu adalah coil meleteknya dan gimmick-gimmick kalau coil meletek itu enak. Itu yang disalahkan di sini. Jadi apakah coil meletek salah? Dari aku pribadi jawabannya adalah tidak. Apakah coil meletek enak? Dari aku pribadi jawabannya enak. Tapi tidak speedback. Camkan itu baik-baik, guys. Asal tidak speedback. Ada orang yang suka nggak bunyi, ada. Ada yang suka dengan bunyi, ada. Ada orang yang pengen bunyi biar kelihatan keren, ada. Ada orang yang pengen biasa-biasa aja di komunitas gak kelihatan mencolok dengan pakai coil yang biasa-biasa nggak bunyi, ada. Makanya ada mobil yang pakai knalpot racing, ada mobil yang standar. Tergantung selera.
Kalau sampai kalian berhenti di lampu merah, pakai knalpot racing, meledak-meledak, kena kaki orang, itu salah. Gitu loh, jadi analoginya yang kayak gitu aja sih. Apakah meletak itu salah? Enggak. Apakah meletak itu enak? Enak. Enggak meletak enak? Enak. Enggak meletak salah? Enggak, bener-bener. Speedbacknya yang kita permasalahan di sini itu. Dan banyak orang yang bilang speedback sama dengan enak. Wah, aku nggak tahu itu ya yang ngajarin siapa ya. Sejak kapan speedback itu enak? Karena speedback itu sangat tidak enak. Di tenggorokan panas, di bibir liquid semua nggak enak. Makanya apa ya? Ini nyedotnya nggak speedback tapi keratak itu nyaman. Si nyaman. Habis nyedotnya nggak ada kayak gitu-gitu. Karena emang nyaman. Nah, setelah kalian nonton video ini, ayo kita berdiskusi di kolom komen. Nah, enak toh? Aku tanggung jawab sama yang aku bilang. Sama yang aku ngomongin aku pasti tanggung jawab. Ayo kita berdiskusi di kolom komen. Jangan hate speech dulu. Tonton video ini benar-benar sampai habis, jelas. Karena di sini tidak ada kita menjudge satu brand A, menjudge satu brand B. Tapi kalau gimmick gorengannya, kalau meletek itu enak, kalau nggak meletek nggak enak, wah ampas itu namanya. Itu udah menjudge, udah menjatuhkan. Gitu loh guys. Jadi sebenarnya ya kayak yang aku bilang, meletek salah nggak meletek salah nggak, bener juga. Meletek bener, nggak meletek juga bener. Meletak enak, nggak meletak enak. Kenapa aku dari tadi ngomong diulang-ulang masalah speedback, meletak enak apa, nggak ada ngejudge dan lain-lain? Karena itu lagi di permasalahan sekarang. Aku harap dengan kalian nonton video ini, kalian mengerti, end user mengerti, kalau ada toko yang mengerti pun bisa mengedukasi favoristanya. Kalau ada favorista yang nonton pun bisa mengedukasi end usernya. Situ guys. Kalau emang aku dari tadi kelihatan emosi, nggak emosi, emang aku tipe orangnya seperti ini. Kalau kita membahas edukasi yang udah serius, kita harus tegas, kita harus serius, gak waktunya bercanda. Ada waktunya IRV bercanda guyon, ada waktunya IRV serius. Di sini kita serius ngomong ini. IRV bakal berkampanye anti speedback. Camkan itu teman-teman. IRV akan selalu mengedukasi anti speedback. Aku berharap nanti semua influencer mulai mengangkat isu ini dan mengajari bagaimana trik-triknya. Yang tadi aku bilang mungkin salah satu trik, mungkin masih ada apalagi yang builder-builder yang udah ahli. Salah satunya dari komunitas Om Dupe atau Kukpan atau Arya, dari Arya itu juga salah satu builder yang oke. Itu mungkin bisa mengedukasi lebih jelasnya. Mungkin ada pemilihan coilnya atau seperti apa yang tidak speedback, bukan keratak ya, speedback yang kita bahas, yang tidak speedback. Mungkin ada edukasi lanjutan soal itu. Karena kalau yang dari aku mengerti sekarang, ya memang speedback itu tidak nyaman. Dan tekniknya itu tadi aku, kapas, pemilihan jenis coilnya, pemasangannya apakah terlalu tinggi atau terlalu mekar, terlalu ketengan dan lain-lain, itu sangat berpengaruh. Jadi buat kalian yang sekarang coilnya keratak, jangan takut. Habis nonton video ini benerin. Kalian yang suka keratak jangan takut, habis nonton video ini benerin. Kalian yang RDA-nya speedback habis nonton video ini langsung benerin. Temen kalian yang masih ngeyel masalah speedback habis nonton kayak ini, kasih videonya ke dia. IRV berjanji di sini. IRV janji, aku berjanji, kita berjanji. Kita satu tim berjanji bahwa kita akan terus mengedukasi, apapun masalahnya itu, apapun keresahannya itu, kita akan selalu mengedukasi di sini. Jadi kalian tenang aja. Kalau kalian bingung masalah apa dan lain-lain, bingung, langsung di kolom komen. Aku pasti bales. Kalian lihat video-videoku rata-rata semua komen aku balesin. Aku bacain satu-satu. Belum nanti biasanya IRV itu live di YouTube, kita bisa berdiskusi juga di situ. Kalau perlu nanti aku membahas sama dokter BTS atau Pak Dokter, BTS Dokter atau sama Om Dokter. Enaknya gimana mengedukasinya, apa kita harus bareng atau gimana nanti dibicarakan lebih lanjut kalau emang kalian masih bingung masalah ini.
Udahlah, cukup sekian itu aja lah dari air vape, gak usah panjang-panjang. Kalian cukup nonton, ada yang kurang jangan di skip, langsung komen. Kita dari air vape, salam campaign anti speedback, peace.